Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila dari kelas 11 MIA 1. Dari sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 sistem pertahanan tubuh pada manusia. Nah, pada saat ini pemerintahan Indonesia tengah gencar dengan adanya COVID-19 atau virus corona, dan pemerintahan Indonesia tengah menciptakan program vaksinasi untuk adanya herd immunity, suatu kelompok kekebalan. Nah, dengan adanya suatu kelompok kekebalan tersebut, seseorang akan mendapatkan vaksin yang bisa melawan berbagai virus masuk ke dalam tubuhnya. Nah, bagaimana vaksinasi bisa menciptakan suatu kekebalan dalam tubuh dan bagaimana sistem kekebalan tubuhnya? Mari saya akan menjelaskan pada materi pembelajaran ini. A. Mekanisme pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah suatu pertahanan tubuh yang berperan menghancurkan, menetralkan benda-benda asing dan sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Jenis-jenis pertahanan tubuh itu ada dua: pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Ada beberapa lapisan pertahanan tubuh pada penyakit. Pertama itu bagian pertahanan tubuh non spesifik. Itu ada pertahanan pertama, bisa disebut dengan eksternal, itu ada kulit, cairan ekskresi membran mukosa dan rambut hidung dan silia pada trakea. Bagian kedua yaitu pertahanan kedua atau internal, ada inflamasi, fagosit, protein antimikrob dan sel natural killer. Lalu bagian pertahanan tubuh spesifik itu ada pertahanan 3 yaitu limfosit dan antibodi. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah sistem pertahanan yang tidak membedakan patogen satu dan patogen lainnya. Biasanya, sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini sudah ada sejak manusia lahir. Beberapa sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang diperoleh dari berbagai cara sebagai berikut. Pertama yaitu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Pertahanan yang terdapat di permukaan itu ada pertahanan fisik, kimiawi, mekanis, dan juga pertahanan biologis. Pertahanan mekanis ini dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Pertahanan tubuh ini dilakukan oleh lapisan terluar pada tubuh. Pertahanan kimiawi ini dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Pertahanan biologis ini dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Respons peradangan atau disebut juga dengan inflamasi. Nah, respon peradangan atau inflamasi ini terjadi apabila kita itu terkena benturan keras atau luka. Ada beberapa proses kumpulan dari inflamasi, yaitu dari beberapa gejala, yaitu dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, kalor atau panas, tumor atau bengkak, dan funtioleisa, hilangnya fungsi. Nah, dari gambar di atas itu menjelaskan bahwa yang A, kerusakan jaringan akibat luka menyebabkan patogen yang mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi akan merangsang ke mast cell atau yang disebut dengan mastosit, melepaskan histamin dan prostaglandin. Bagian B itu terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Daerah yang terinfeksi menjadi berwarna kemerahan, panas, bengkak, dan terasa nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah mengakibatkan terjadinya perpindahan fagosit, adenotrofil, dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya, fagosit memakan patogen melalui proses fagositosis. Inflamasi itu berfungsi sebagai mencegah infeksi masuk ke jaringan lain serta proses penyembuhan. Fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna patogen
asing. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna patogen asing. Fagositosis dibedakan menjadi dua, yaitu mononuklear dan polimorfonuklear. Mekanisme fagositosis yaitu pertama pengenalan yaitu partikel asing yang menyebabkan penyakit terdeteksi oleh fagosit. Kedua, pergerakan yaitu setelah suatu partikel asing dikenali, fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Pada proses ini, partikel asing mengeluarkan zat yang dapat menarik sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. Ketiga, perlekatan yaitu setelah fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor dan membran fagosit. Perlekatan yaitu setelah fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran fagosit. Penelanan. Ketika partikel asing telah berikat dengan reseptor membran plasma fagosit, membran fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut dengan fagosom. Pencernaan. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidroles dan peroksides berfusi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Enzim-enzim tersebut mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Setelah infeksi teratasi, beberapa neutrofil dan fagosit lain akan mati bersamaan dengan matinya sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya akan membentuk nanah. Terbentuknya nanah merupakan indikator bahwa infeksi telah sembuh. Pengeluaran. Produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh fagosit. Protein antimikrob. Salah satu jenis protein antimikrob yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplemen. Protein komplemen ini membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut dengan cara membentuk lubang. Hal ini mengakibatkan ion-ion keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri. Masuknya cairan dan garam mengakibatkan sel bakteri hancur. Sel natural killer. Sel NK merupakan turunan limfosit yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Berbeda dengan limfosit B dan T yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh spesifik, sel NK tidak memiliki reseptor TCR, CD3, dan MLG. Mekanisme kerja sel NK juga tidak perlu melalui proses aktivasi. Peran utama sel NK adalah membunuh sel-sel abnormal pada tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Pertama, limfosit. Limfosit terdiri atas dua tipe, yaitu sel B dan sel T. Pertama, sel B. Sel B itu proses pembentukannya dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Sel B itu proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang, sedangkan sel T itu terjadi di sumsum tulang juga, tapi proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Antibodi atau imunoglobin. Antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen masuk ke dalam tubuh. Antigen merupakan senyawa protein yang terdapat pada partikel asing atau sel kanker. Berdasarkan sumbernya, antigen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu autologous antigen, homologous antigen, dan heterologous antigen. Kemampuan antigen untuk memicu respon kekebalan disebut antigenitas. Antigenisitas ditentukan oleh beberapa faktor meliputi karakteristik dari antigen dan kemampuan genetik inang dalam mengenali antigen. Nah, karakteristik antigen yang berpengaruh terhadap antigenitas meliputi ukuran dan berat molekul, bentuk molekul, konfigurasi molekul, jumlah epitop, serta derajat kelarutannya. Berbeda dengan antigen, antibodi diproduksi ketika sistem kekebalan tubuh merespon adanya antigen atau imunogen.
Antibodi disebut juga dengan imunoglobin atau serum protein globin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Selanjutnya, sel asing yang antigennya telah diikat oleh antibodi akan ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Antibodi tersusun atas dua macam rantai, yaitu pertama polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Keempat, rantai pada molekul antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida sehingga bentuk molekulnya seperti huruf Y. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Beberapa kerja dari antibodi yaitu ada netralisasi, aglutinasi, presipitasi, dan fiksasi komplemen. Antibodi dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu antibodi IgM, antibodi IgG, antibodi IgA, antibodi IgD, dan antibodi IgE. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Kekebalan humoral. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang berada dalam cairan darah dan cairan limfa. Ketika suatu antigen masuk ke tubuh untuk pertama kalinya, sel B pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi mengikat antigen. Dengan demikian, makrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu lama. Serangkai respon terhadap patogen ini disebut dengan respon kekebalan primer. Apabila antigen yang masuk kembali ke tubuh, sel B pengingat akan mengenalinya dan menstimulasi pembentukan sel B plasma. Sel B plasma berfungsi memproduksi antibodi. Respon tersebut dinamakan respon kekebalan sekunder. Respon kekebalan sekunder terjadi lebih cepat dan konsentrasi antibodi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan pada respon kekebalan primer. Hal ini dikarenakan adanya memori imunologis, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke tubuh. Kekebalan seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang berfungsi menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Ketika sel T pembunuh kontak dengan antigen pada permukaan sel asing, sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkan dengan cara merusak membran sel asing. Selain itu, sel T juga mampu melawan virus yang menginfeksi tubuh. Sel T supresor akan menghentikan respon kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh. Jenis-jenis kekebalan tubuh dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Pertama itu jenis-jenis kekebalan tubuh itu pertama ada kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif itu diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal pada penyakit. Sebagai contoh, orang yang pernah sakit campak tidak akan terkena penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi. Contohnya pemberian vaksin. Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan secara oral melalui mulut ataupun melalui suntikan untuk menyerang mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu patogen. Vaksin dapat berupa suspensi patogen yang telah dilemahkan oleh fraksi-fraksi dari patogen seperti toksoid atau racun yang sudah diinaktivasi. Ada 4 jenis vaksin, yaitu vaksin hidup, vaksin mati, vaksin subunit, dan vaksin toksoid. Ada beberapa contoh jenis vaksin yang telah ditemukan oleh ilmuwan, contohnya vaksin cacar atau vaksin yang disebut dengan smallpox itu ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Kekebalan pasif buatan juga diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum.
Gangguan pada sistem kekebalan tubuh itu ada alergi, autoimunitas, dan imunodefisiensi. Pertama, alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa yang dapat Pertama, alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut dengan alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk sari, cairan dari gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu seperti udang. Autoimunitas. Autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Autoimunitas dapat disebabkan oleh gagalnya proses pematangan sel T di kelenjar timus. Imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen. Terdapat dua jenis imunodefisiensi, yaitu imunodefisiensi primer atau kongenital dan imunodefisiensi sekunder. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang bab sistem pertahanan tubuh pada manusia. Di sini kita dapat mengetahui tentang bagaimana mekanisme sistem pertahanan tubuh dan bagaimana cara penyembuhan terhadap luka pada tubuh, dan bagaimana pentingnya vaksinasi untuk kekebalan tubuh, dan juga kita mampu menganalisis peranan sistem pertahanan tubuh dengan benar dengan cara menjaga kekebalan tubuh dengan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.